Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati perenungan kami pada pagi hari ini, dan sekali lagi kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami hari demi hari, di mana kami bisa melakukan segala aktivitas untuk beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi sesama. Dan kami berdoa pada pagi hari ini pun sekali lagi perenungan kami boleh disertai oleh Tuhan. Engkau yang memimpin kami, memimpin baik hamba-Mu, memimpin daripada setiap rekan-rekan yang melayani di dalam tim Aufi, dan juga untuk setiap orang yang mendengarkan, entah secara langsung maupun di dalam saat yang berikutnya. Kami mohon supaya Tuhan memberkati perenungan ini menjadi satu berkat tersendiri bagi kami, yang membuat kami lebih mengerti, lebih mengenal Engkau, lebih mengasihi Engkau, lebih menikmati Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya baca pertanyaannya di dalam bahasa Indonesia ya. Yaitu pertanyaan ke-46. Apa arti naik ke sorga menurut saudara? Ini tema hari ini tentang Christ Ascension. Jawabannya bahwa di depan mata murid-muridnya, Kristus terangkat dari bumi naik ke sorga. Dan bahwa dia berada di sana untuk kebaikan kita, sampai dia datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan so ini satu penjelasan yang sederhana ya. Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, memang kan di situ dicatat, dikatakan bahwa Yesus naik ke sorga. Dan itu disaksikan oleh para muridnya. Dan bukan cuma belasan orang, bukan hanya 12 murid, tapi ratusan orang. Dan kemudian dia terangkat ke sorga. Dan yang menarik di dalam bagian ini, kalau saudara membaca remains there, ya, dia berada di sana itu untuk kebaikan kita, atau di dalam bahasa Inggris itu on our behalf. On our behalf. Jadi dia naik ke sorga pun itu adalah demi kita. Gitu. Kita membaca misalnya di dalam ini ya, account daripada Yohanes ya. Seperti kita tahu di situ Yesus kan mempersiapkan murid-muridnya karena dia akan pergi gitu. Dalam bahasa daripada Yohanes kan ada another paraclete ya, another advocate, another parakletos, yaitu Roh Kudus yang akan menemani atau mendampingi para murid gitu. Ya, suasananya mungkin agak sedikit sentimental ya kalau saudara membaca di dalam account daripada Yohanes gitu. Tapi di sini ini menarik, so, kalau kita membaca daripada tulisan dari penulis-penulis Katekismus Heidelberg, saya bukan mengatakan ini kayak lebih tinggi daripada Yohanes, pasti bukan itu ya maksudnya. Tapi dalam arti yang ditekankan itu justru dia naik ke sorga, itu adalah demi kita. Bahkan kalau kita balik lagi kepada akun Yohanes juga ada, so, ini gambaran seperti itu ya, itu adalah lebih baik bagi kamu ya. Kalau aku pergi kepada Bapa, itu lebih baik bagi kamu. Itu juga ada ayat yang mengatakan seperti itu. Nah, ini adalah pasal yang diresepsi terus kemudian ditekankan ya. Meskipun di dalam kutipannya itu penulis daripada Heidelberg nggak mengutip Yohanes, tapi yang dikutip itu adalah Roma pasal 8 ya. Roma pasal 8 kita membaca bagian ini again seperti saudara ini ya, masih ingat kita banyak sekali membaca Roma 8 ini, sangat banyak dikutip. Ini adalah pasal yang sangat penting. Kita membaca ayat 34 ya, 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, tanda-tanda, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, ini memang di dalam konteksnya ini pertanyaan retoris ya, pertanyaan retoris. Tapi jawabannya kan pasti adalah ya gitu dalam hal ini ya. Maksudnya bukan ya, kalau pertanyaan sebelumnya, siapa yang menghukum mereka? Jawabannya pasti tidak gitu ya. Karena pertanyaan retoris, maka kita tahu bahwa tanda-tanda ini sebetulnya adalah sesuatu yang nggak mungkin Kristus menghukum kita, tapi justru sebaliknya gitu ya dalam hal ini ya. Bukan saja Kristus tidak akan menjadi penghukum, tapi akan menjadi pembela ya bagi orang-orang percaya. Maka saudara melihat di sini ini ya, cuy, kalau di dalam again Yohanes kan dikatakan another comforter ya, atau another paraclete. Ya, kenapa disebut another gitu? Karena Yesus sendiri juga adalah paraclete, karena Yesus sendiri juga adalah advocate, atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia di sini ya, tepat terjemahan ini,
Yesus sendiri adalah pembela ya. Jadi dia naik ke sorga, dia bersama dengan Bapa, maksudnya Kristus bersama dengan Bapa, dia menjadi pembela kita. Maka kita membaca di dalam bagian ini, remains there on our behalf ya. Tergantung ya, kita melihat perspektifnya bagaimana gitu. Seperti ilustrasi kan orang seringkali melihat gitu ya. Ini kita mau lihat yang mana? Ini gelas separuh ini kita bisa bilang ini kosong separuh atau ini full separuh begitu. Bukan full, masih ada isi separuh gitu ya. Sama waktu Yesus pergi, kita bisa melihat pergi. Jadi di sini dia nggak bersama dengan kita lagi. Either kita bisa melihat begitu atau kita justru celebrate ya bersama dengan Kristus. Dia bersama dengan Bapa, dan justru karena itu dia bisa menjadi pembela kita ya. Itu yang ditekankan di dalam Heidelberg Katekismus kalau sudah membaca ya, khususnya dengan mengutip Roma pasal 8 ayat 34 ya. He was taken up from the earth into heaven, remains there on our behalf demi kebaikan kita, until he comes again to judge the living and the dead. Dan dia akan datang kembali untuk menghakimi mereka yang hidup dan mereka yang mati ya. Ini standar ya di dalam pengakuan. Saya pikir kita di dalam hal ini ya, kalau saudara mau baca ayat Alkitabnya sudah bisa membaca Acts 1 ayat 11 ya. Tapi karena bahannya cukup padat hari ini, saya teruskan di dalam pertanyaan yang ke-47 ya. Nah, ini kasus ya di dalam hal ini ya, ada certain argumentasi, ada certain discussion tentang pandangan reform secara unik, yaitu waktu di sini seperti dipermasalahkan di dalam pertanyaan ke-47 ini, bukankah Kristus menyertai kita sampai pada akhir zaman, sebagaimana telah dijanjikannya kepada kita? Jadi, saudara melihat di sini ya, ada tension yang dihadirkan, dia naik ke sorga. Tapi tension ini bukan dari teologi reform original ya, tapi ya, ini pertanyaan bisa muncul juga dari Alkitab gitu, regardless teologi reform atau tanpa teologi reform. Jadi, saudara melihat di sini kan yang pertama dikatakan bahwa dia naik ke sorga. Simpel kan ya, dia berarti terangkat dari bumi, dia naik ke sorga. Kalau kita ditanya, ya, Yesus ada di mana? Ya jawabannya di sorga kan, simpel kan. Karena dia naik ke sorga, ya berarti dia di mana? Ya di sorga kan ya, sederhana. Tapi terus kemudian, misalnya di dalam Matius 28 ayat 20 kan kita membaca janji bahwa dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Maka di sini pertanyaannya, bukankah Kristus menyertai kita sampai pada akhir zaman, sebagaimana telah dijanjikannya kepada kita? Nah, bagaimana ini menjawabnya? Pertanyaan 47, jawabannya adalah Kristus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Menarik, saudara, di sini dijawab dari perspektif dua natur Kristus ya, dua natur Kristus. Jadi bagi penulis Heidelberg Katekismus ya, ketegangan ini ya bisa dijelaskan dengan doktrin dua natur Kristus. Tapi apa maksudnya ya? Nah, di sini kita membaca 47, menurut tabiat kemanusiaannya, according to his human nature ya, in his human nature, dia tidak ada lagi di atas bumi. Tetapi menurut kealahan, kemuliaan, anugerah dan rohnya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, memang ini sesuatu yang paradoks ya. Seperti saudara tahu, memang inkarnasi itu sendiri paradoks gitu. Bagaimana Allah yang tidak terbatas bisa menjadi manusia yang terbatas gitu kan. Ini semuanya memang paradoks di dalam hal ini. Yang maha tahu ya, terus kemudian menjadi manusia yang perlu belajar. Ya memang semuanya paradoks. Maka di sini diangkat di sini ya doktrin dua natur. Dan saya pikir saya penting ya untuk ini ya, untuk mengatakan bahwa kita perlu membatasi ya penggunaan dua natur ini secara paradoks di dalam setiap saat, di dalam setiap event gitu ya. Kita nggak bisa setiap kali hadir dengan dua natur seperti ini ya, karena bisa betul-betul jatuh kepada Nestorian heresy ya kalau kita nggak hati-hati. Tapi di dalam bagian ini ini adalah satu bagian yang tepat. Mengapa? Karena ini memang ada dasar Alkitabnya. Sekali lagi ya, waktu kita membicarakan Kristus ya, seperti kita sudah sering kali mengulang, kita mulai dari pribadinya, ya, terus kemudian according to which nature. Misalnya kita bilang ya, Yesus Kristus ya, pribadi Yesus Kristus mati di atas kayu salib menurut natur manusianya. Kita nggak bicara natur ilahi di sini ya, karena kalau kita bicara natur ilahi bisa problematis nanti. Misalnya seperti saudara mungkin pernah dengar kalimat, ya itu yang mati adalah natur manusia, natur ilahinya nggak mati. Itu bahaya sekali kalimat seperti itu, karena membuat Kristus itu terkoyak jadi dua bagian gitu. Ada yang mati, ada yang nggak mati gitu. Itu bahaya sekali. Sehingga waktu kita bicara tentang kematian Kristus di atas kayu salib, kita nggak bicara
dua natur sekaligus secara paradoxically, itu sesuatu yang nggak mungkin dalam hal ini ya. Tetapi di sini waktu kita membicarakan tentang Yesus ya naik ke sorga, lalu kemudian dia juga dikatakan di dalam kesaksian Alkitab, naik ke sorga juga kesaksian Alkitab ya. Di dalam kesaksian Alkitab yang lain, Matius 28 mengatakan bahwa dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Bagaimana menyelesaikan paradoks ini? Jadi sebetulnya dia ada bersama dengan kita atau nggak bersama dengan kita? Nah ini jawabannya adalah Kristologi dua natur. Kalau menurut penulis daripada Katekismus Heidelberg ya. Jadi dia memiliki dua natur, berarti according to his human nature, dia di sorga. Nah ini penting saya, ini di-emphasize ya di dalam reform teologi, khususnya nanti di dalam perdebatan dengan pandangan tentang perjamuan kudus ya. Doktrin ubiquitas, kemahahadiran tubuh Kristus misalnya. Di dalam pandangan reform dikatakan bahwa with regard to his human nature, Kristus itu ada di sorga, dia tidak maha hadir. Tapi kita membicarakan di sini dia bisa menyertai ya, menyertai mengapa? Karena dia memang adalah fully divine. Maka di sini in his divinity, majesty, grace and spirit, dia never absent from us. Dia tidak pernah meninggalkan kita ya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 28 itu ya. Jadi Kristus ada di sorga ya. Kristus menurut natur manusianya dia terangkat ke sorga. Dia meninggalkan bumi dan dia ada di sorga. Tapi kenapa terus kemudian di dalam Matius 28 dikatakan kok dia bisa menyertai kita sampai pada akhir zaman? Nah di sini jawabannya adalah karena dia juga divine. Dia sepenuhnya ilahi, maka dia sanggup ya menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Seperti yang dicatat di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 itu ya. Sedangkan waktu kita membicarakan tentang perspektif human nature, Kristus itu tidak lagi berada di bumi. Dia terangkat ke sorga. Seperti kesaksian yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11 ya. Jelas ya, bagian ini saya harap ini jelas. Kalau saudara nggak jelas nanti bisa tanya lagi di dalam pertanyaan ya. Tapi ini memang termasuk salah satu bagian yang sulit ya, dan seringkali diserang gitu, dianggap seperti kayak reform Kristologi itu mengajarkan Nestorian gitu. Karena membicarakan hal seperti ini secara paradoksikal ya. Kita mengatakan bahwa kita hanya mengikuti Alkitab ya. Waktu kita bicara tentang kenaikannya ke sorga, Yesus memang ada di sorga menurut natur manusianya. Tapi di dalam Matius 28 di sini ya, dikatakan bahwa Yesus menyertai ya sampai kepada akhir zaman murid-muridnya. Berarti ini bicara tentang kemahahadiran kan di sini ya. Dua-duanya ini ada di dalam Alkitab. Jadi kita membicarakan. Tapi kita nggak membicarakan perspektif paradoksikal ini ya. Yang nggak dibicarakan oleh Alkitab. Kita nggak membicarakan. Misalnya tadi ya, kita bilang misalnya tadi contoh tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Itu nggak ada di dalam Alkitab. Bicara tentang natur keilahian itu nggak ada. Gitu. Kita membicarakan pribadi Kristus mati di atas kayu salib menurut natur manusianya. Sudah, titik. Jadi kita nggak membicarakan tentang natur keilahiannya di sana. Tetapi sudah di sini, kalau kita membaca, memang satu sisi Alkitab mengatakan dia ada di sorga. Di sisi yang lain, dia berserta dengan kita. Berarti kayak memang paradoksikal. Nah, di sini kita bisa membicarakan dua natur Kristus yang memang paradoksikal ini. Tapi terus kemudian apa, Suhe? Nah, ini dijelaskan lebih lanjut di dalam pertanyaan ke-48. Deh. Pertanyaan 48 ini seringkali didap sebagai the so-called extra Calvinisticum, ya, extra Calvinisticum. Nah, ini adalah satu label yang memang diberikan dari ini ya, orang-orang Lutheran, Gnesio Lutheran ya. Gnesio Lutheran itu adalah orang-orang Lutheran yang sangat berpolemik dengan Calvin, dengan orang-orang Reform ya. By the way, nggak semua orang Lutheran itu Gnesio Lutheran ya. Jadi Gnesio Lutheran itu adalah kelompok orang-orang Lutheran yang mempertahankan Lutheran ortodoksi. Mereka melihat diri mereka itu adalah pewaris daripada ini ya, Luther's theology yang sejati gitu ya, dan highly confessional. Mereka sangat berpegang kepada confession Lutheran dengan tafsiran mereka sendiri. Tapi sebenarnya ini nggak menggambarkan seluruh landscape daripada orang-orang Lutheran ya. Jadi kalau kita membaca di dalam zaman itu, Lutheran itu nggak cuma yang Gnesio Lutheran yang suka berpolemik dengan orang-orang reform itu ya, bukan. Tapi juga ada yang namanya Philippist Lutheran. Philippist Lutheran itu adalah orang-orang Lutheran
yang lebih banyak dipengaruhi oleh Philip Melanchthon. Makanya disebut Philippist Lutheran ya. Nah, Philippist Lutheran ini itu lebih dekat pandangannya dengan orang-orang Reform ya, termasuk dari tradisi Calvinian atau dari tradisi Zwinglian. Nah, di dalam hal ini waktu kita membicarakan ekstra Calvinistikum ya, itu kita melihat di sini itu adalah istilah label yang diberikan oleh kaum ini ya, Gnesio Lutheran itu yang suka berpolemik dengan orang-orang Reform. Tapi apa sih pandangan ekstra Calvinistikum itu? Nah, kita baca di dalam pertanyaan ke-48 ya. Tetapi jika kemanusiaannya itu tidak terdapat di segala tempat bersama dengan kealahan, bukankah kedua tabiat Kristus itu terpisah yang satu dengan yang lain? Nah, saudara mendapati di sini kan ya, penulis-penulis Heidelberg Katekismus itu menyadari ya ini retorika yang baik gitu, mereka memasukkan tuduhan daripada Nestorian gitu. Maksudnya ini mengajarkan Nestorian Kristologi atau apa ya? Ini berarti ini jadi terkoyak, Kristusnya bisa terkoyak. Jadi nggak ada persatuan ya, nggak ada hypostatic union, nggak ada personal union. Nanti dua natur ini jadi terpisah ya, separated seperti diajarkan oleh Nestor gitu misalnya. Ini diantisipasi dalam pertanyaan ke-48 dan kemudian dijawab sekali-kali tidak, certainly not ya. Kealahan itu tak dapat dikurung oleh apapun dan hadir di segala tempat. Oleh karena itu kealahan itu memang berada di luar kemanusiaan yang telah dikenakannya, namun berdiam juga di dalamnya dan tetap bersatu dengannya menjadi satu pribadi. Nah, ini yang disebut ekstra ya. Kealahannya itu memang berada di luar ya, ekstra, di luar kemanusiaan. Atau dalam bahasa Inggris, Christ's divinity is surely beyond ya, ekstra, beyond the bounds of the humanity that has been taken on. Kealahannya, keilahiannya itu kan tidak terbatas ya, kemanusiaannya itu terbatas. Maka di sini penjelasan daripada Heidelberg Katekismus, divinitas atau keilahiannya itu beyond the bounds of the humanity. Tapi juga bukan cuma beyond, at the same time his divinity is in. Keilahiannya itu berada di dalam dan remains personally united to his humanity. Berarti bukan Nestorian ya. Nestorian kalau kita bilang ini terpecah gitu, ini separated ya, itu Nestorian berarti. Tapi kalau kita membaca di dalam kalimat ini ya, dia remains divine nature itu remains personally united to his humanity. Berarti ini adalah kristologi Chalcedon sebenarnya. Tapi mungkin kita membaca ini ya, membaca ayat-ayat Alkitab gitu ya, mendasari apa ini pemikiran seperti ini ya. Sebetulnya cara berpikir seperti ini ini bukan, sekali lagi ya, bukan cuma pertentangan, ini salah mengerti seperti Birma ya mengatakan salah kalau kita mengatakan ini adalah Reform versus Lutheran gitu. Sebetulnya bukan gitu. Tapi ini lebih tepat kalau mau dikatakan polemik ya, itu antara Gnesio Lutherans ya. Gnesio Lutherans, orang Lutheran yang sangat konvensionalis dan sangat polemikal ya, menjaga ortodoksi Lutheran ya, dengan ya di kelompok yang lain itu adalah Philippist Lutheran ya, masih Lutheran, lalu Calvinis dan juga Zwinglian. Sekali lagi ya, jadi ini kelompok Philippist Lutheran, lalu terus kemudian Calvinis dan juga Zwinglian itu berada di dalam satu pandangan, yaitu menolak pandangan ubiquitas ini gitu. Tetapi Gnesio Lutheran itu menekankan pandangan ubiquitas ya, kemahahadiran tubuh Kristus, kemahahadiran juga natur manusianya ya. Nah, di sini di dalam hal ini kalau kita mau bilang polemik ya, memang ada certain polemik di dalam hal ini ya, polemik tapi bukan polemik terhadap Lutheran, polemik terhadap Gnesio Lutheran sih. Sementara masih ada Philippist Lutherans yang sekelompok di dalam hal ini ya dengan orang-orang Reform sebetulnya. Nah, saudara pernah membaca misalnya di dalam ayat firman Tuhan ya di dalam Perjanjian Lama, di situ apa itu dikatakan bahwa ini ya waktu Tuhan hadir di bait suci ini apa sih bait suci ini kan tempat yang terbatas, mana bisa menampung ya, menampung Allah yang tidak terbatas itu. Nah, ini dipegang ya prinsip ini oleh orang-orang Reform. Yang terbatas itu tidak bisa menampung yang tidak terbatas ya. Jadi dalam gambaran ini pakai penggambaran atau penjelasan ekstra itu. Christ's divinity is surely beyond the bounds of the humanity that has been taken on. Tapi bukan berarti terus kemudian separated. Karena apa? Karena at the same time his divinity is in that remains personally united to his humanity ya. Pak, kita membaca ya sudah ini Yeremia, misalnya Yeremia 23
kita membaca kitab Yeremia 23 ayat 23 dan 24 ya, 23 dan 24. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Lalu kemudian kalimat ini sudah perhatikan ya. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Ya, adalah ini ya sudah. Ini waktu kita bicara tentang pribadi Allah ya, yang divine itu ya, maka dia memenuhi langit dan bumi ya. Jadi itu membicarakan tentang divinitas pribadi Kristus menurut natur divinity atau natur keilahiannya, dia memenuhi langit dan bumi ya. Tapi terus kemudian kita membaca Kolose ya, Kolose 2 ayat 9 ya, kita membaca Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dalam dialah ya, di dalam Kristus berdiam secara jasmania, atau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu bodily ya, bodily. Saya coba ini ya, bandingkan dengan ESV. Ini Colossians. Kita membaca ini ya, variasi di dalam bahasa Inggris ya, saudara. Kita membaca ayat ke-9 sekali lagi. Saya baca di dalam ini variasi daripada ESV misalnya ya. For in him the whole fullness of deity dwells bodily ya, dwells bodily. Di dalam Kristus ya, the whole fullness of deity ya, seluruh kepenuhan keilahian itu berdiam ya secara jasmania, bodily. Nah, ini menarik ya, Saudara. Kalau Saudara melihat di sini kan ada pengertian paradoks itu ya. Jadi Heidelberg Katekismus ini bukan mengarang doktrin sendiri ya, bukan. Tapi memang Alkitab mengajarkan seperti itu. Saudara melihat di sini ya. Kepenuhan keilahian itu dwells bodily. Waktu bicara body ini kan berarti bicara human nature kan ya. Dari perspektif human nature. Dari sini bicara tentang divine nature, bicara juga dengan tentang human nature. Tapi saudara perhatikan ya, tetap tinggalnya itu di dalam dia sebagai pribadi ya, di dalam hal ini ya. In him, itu berarti di dalam pribadi Kristus ya, supaya saudara nggak salah ya. Karena kalau kita nggak pakai perspektif pribadi ya, cuma main antara dua natur A, natur B, natur B, natur A, nanti bisa benar-benar jadi Nestorian bisa dalam hal ini ya. Karena jadi abstrak sekali, seperti kayak nggak ada pribadinya gitu, atau pribadinya terpecah. Tapi kalau saudara melihat di sini di dalam Kolose dikatakan di situ in him ya, berarti di dalam pribadi Kristus ya. The whole fullness of deity ya, ini bicara tentang natur ilahinya kan, itu dwells bodily ya, dwells bodily, berdiam secara jasmania. Jadi kalau diformulasikan di dalam Katekismus Heidelberg di sini dikatakan remains personally united to his humanity dan juga is in his humanity ya. Divinitasnya itu remains personally united to his humanity dan juga is in his humanity, atau kalau di dalam Kolose lebih precise itu is in him di dalam hal ini ya, yaitu di dalam pribadi Kristus itu. Di dalam reform kristologi ya, kita itu lebih ini ya, menekankan apa ini namanya ya, bagi kita itu penting sekali untuk menekankan bahwa kedua natur itu tidak bercampur gitu, nggak confuse. Jadi masing-masing itu punya propertiesnya yang di-retain ya, yang nggak boleh dicampur adukkan gitu. Karena kalau dicampur adukkan itu ya bisa ini ya, jadi bukan dua natur gitu, tapi jadi natur yang bercampur, jadi tertium quid, jadi natur ketiga, natur campuran dan sebagainya. Tapi itu bukan ajaran dari Chalcedonian Christology gitu. Jadi sebetulnya di dalam bagian ini, despite ini termasuk salah satu ini ya, ini doktrin yang sulit ya, seringkali juga dituduh sebagai pengajaran Nestorian gitu misalnya. Tapi sebetulnya kalau saudara membaca di dalam ayat Alkitab yang dipakai, itu jelas ya di sini bahwa Reform Kristologi ini bukan invent, bukan menemukan sendiri,
tapi cuma mengutip apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Saudara membaca di dalam Yeremia 23 ya. Allah itu memenuhi langit dan bumi ya. Kristus ya, dia adalah Allah, dia memiliki divine nature kan. Dia memang pada mulanya divine. Logos itu kan divine pada mulanya. Jadi dia juga memenuhi langit dan bumi. Tapi memang waktu kita bicara inkarnasi ya, ini ada satu misteri. Bagaimana yang memenuhi langit dan bumi ya? Kok bisa terbatas seperti itu? Kok bisa hanya di dalam satu tubuh gitu misalnya dalam hal ini? Memang ada misteri ya. Nah, itu di dalam doktrin Kristologi kita menjelaskan, nah inilah kita bicara dia assume human nature ya, maka dia bisa seperti itu gitu, karena memang dia adalah truly human ya. Jadi menurut Yeremia 23 di situ membicarakan tentang Allah yang memenuhi langit dan bumi. Waktu kita membaca di dalam Kolose 2 ya, di situ dikatakan bahwa kepenuhan ilahi itu dwells bodily ya, berdiam secara jasmania ya. Ya, sekali lagi ya, saya inilah rahasia inkarnasi ya. Jadi pertanyaan 48 ini ya, the so-called extra Calvinisticum, again ini bukan istilah yang diciptakan oleh orang reform sendiri ya, tapi satu istilah sinis yang diberikan oleh orang-orang Neo-Lutheran sebetulnya. Tapi seperti saudara membaca di sini, ini sebetulnya kita cuma mengutip daripada ajaran yang ada di dalam kitab suci. Sekali lagi saya tapi sekali lagi mengingatkan saudara ya, saudara jangan di dalam setiap event, di dalam setiap saat saudara membicarakan dua natur Kristus ini secara bersamaan seperti ini ya, karena ini ada keterbatasan ya. Tadi saya memberikan contoh ya, kita nggak bisa bilang kematian Kristus di atas kayu salib itu, kita nggak bisa membicarakan dua natur Kristus secara sekaligus seperti ini, karena ini bahaya sekali. Demikian juga waktu kita membicarakan tentang ini ya, konsep apa itu Maria Theotokos dan sebagainya, perdebatan asli ya dengan ini Nestorius, itu juga ada kebahayaan kalau kita misalnya mengatakan Maria itu adalah apa ini ya, Maria itu adalah ibunya Yesus, natur manusianya saja, tapi natur ilahi nggak memiliki keibuan dan sebagainya. Ini seperti kayak mengoyakkan Kristus menjadi dua bagian ya. Kalau saudara membaca di dalam perdebatannya asli tentang ini ya, apa itu Theotokos tentang pandangan melawan Nestorius dan sebagainya, itu cukup jelas ya. Kita masuk ke pertanyaan ke-49 ya. Pertanyaan ke-49. Saya baca di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini pertanyaan yang praktikal sekali. Apa manfaat kenaikan Kristus ke sorga bagi kita? Seperti biasa bicara how does Christ ascension to heaven benefit us ya, bermanfaat bagi kita. Ini penting sekali ya untuk reform gitu, selalu harus ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya itu berarti doktrin yang ngawang-ngawang ya, yang nggak menjadi daging sebetulnya, nggak cocok dengan, nggak kompatibel dengan teologi inkarnasi ya. Apa manfaatnya? Kenapa kita mengajarkan doktrin Christ ascension? Pertama di sini dikatakan ya, di sorga Kristus menjadi juru syafaat bagi kita di hadapan Bapanya. He is our advocate, He is our paraclete in heaven, in the presence of His Father. Jadi bukan ini ya, saya bukan redundant, bukan apa ya dia, bukan dipaksakan gitu, bukan mengada-ada. Waktu kita menekankan di sini Kristus naik ke sorga, ya ini bagian ini dengan penekanan according to his human nature. Mengapa, saya? Ya pertama tadi kita sudah jelaskan ya. Kristus menurut natur manusianya dia ada di sorga. Tapi lebih lagi di sini ya, waktu kita bicara tentang manfaatnya, dia itu adalah advocate ya, advocate, dia adalah paraclete in the presence of his Father. Berarti ini bicara tentang mediatorship, apalagi di sini dalam bahasa Indonesia nggak salah sih saya terjemahkan seperti ini ya. Syafaat ya, juru syafaat. Coba saya bandingkan ini pertanyaan 49 ya. Di dalam bahasa Jerman ya, itu pakai istilah Fürsprecher ya. Fürsprecher itu adalah apa ya? Yang mewakili ya, yang mewakili berbicara kepada Bapa, pakai istilah Fürsprecher. Nah, waktu kita membicarakan ini ya, advocate atau juru apa di sini ya, bahasa Indonesianya pakai istilah apa tadi? Juru syafaat ya.
itu kan bicara tentang juga Kristus menurut natur kemanusiaannya, bicara tentang priestly office kan di sini kan, berarti bicara tentang keimamannya. Dia adalah imam besar yang agung itu ya, yang memperantarai kita dengan Bapa. Jadi bukan kebetulan ya, waktu dari tadi kita membicarakan kenapa mesti bicara ini ya, twofold nature ini atau dua natur lebih tepat ya. Dua natur Kristus ini mengapa kita harus bicarakan? Karena manfaatnya pun juga kita mesti membicarakan bahwa waktu dia menjadi advocate ya antara manusia dan Bapa, itu dia juga membawa serta ya kemanusiaannya itu sampai selama-lamanya. Karena itu dia bisa berjuru syafaat bagi kita di hadapan Bapa ya. Nah, ini ajaran ortodoks ya. Yesus naik ke sorga, dia bukan menanggalkan kemanusiaannya, bukan ya. Tapi dia membawa serta kemanusiaannya itu selama-lamanya. Dan dengan membawa kemanusiaannya itu, dia tetap memediasi kita ya dengan Bapa. Jadi kita itu bisa bersekutu dengan Bapa, termasuk nanti ya setelah kita di sorga, itu bukan tanpa Kristus yang memiliki natur manusia. Jadi itu bukan sesuatu yang disis ya. Bahaya ya, kalau kita mengajarkan Yesus setelah naik ke sorga, dia menanggalkan kemanusiaannya. Ini ajaran yang kacau ya. Kalau Yesus menanggalkan kemanusiaannya, berarti mediatorship-nya itu bubar gitu. Berarti dia cuma bisa memediasi kita selama masa inkarnasi. Setelah di sorga dia nggak bisa memediasi kita lagi gitu. Tetapi dia tetap bisa memediasi kita. Mengapa? Dia tetap bisa menjadi juru syafaat kita. Dia adalah advocate kita. Mengapa? Ya karena dia membawa serta kemanusiaannya sampai selama-lamanya. He is our advocate in heaven in the presence of His Father. Kita membaca 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama ya. Mari kita membaca surat Yohanes yang pertama, pasal 2 ayat yang pertama. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudara melihat di sini ya, ini kan bicara tentang pengampunan dosa ya. Ini bicara tentang pengantaraan Kristus ya, mengantarai kita dengan Bapa. Jadi sekali lagi saya, ini kan bicara tentang priestly language ya. Ini bicara tentang priestly function ya. Ini bahasanya Leviticus, bahasanya kitab Imamat ya, tentang berbuat dosa. Lalu terus kemudian ada pengantara, ada yang mengampuni, ada yang mengantarai. Ya ini berarti kita membicarakan di dalam perspektif 1 Yohanes pasal 2 pun ya, nggak mungkin tanpa kemanusiaan Kristus. Karena keimaman Kristus itu berarti bicara penekanannya adalah natur manusia Kristus. Sekali lagi ya, pribadi Yesus mengantarai kita dengan Bapa ya, bukan tanpa natur manusianya, seperti dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ini. Demikian juga waktu dikatakan di dalam kalimat yang diformulasikan oleh penulis-penulis Heidelberg, He is our advocate in heaven in the presence of His Father. Sehingga ada yang mengantarai kita dengan Bapa. Ya. Lalu kemudian kedua kita membaca manfaat yang kedua. Kedua, adanya daging kita di sorga menjadi jaminan yang pasti bahwa dia sebagai kepala akan menyambut kita, yaitu anggota-anggotanya. Bahasa Inggris ya. Second, we have our own flesh in heaven, as a sure pledge that Christ our head will also take us, his members, up to himself. Saudara mungkin agak sedikit bertanya ya, kok bisa ya pakai istilah our own flesh di sini, maksudnya apa gitu. Tapi ini nggak harusnya menjadi satu istilah yang janggal kalau kita sungguh-sungguh percaya ya, oleh Roh Kudus kita itu dipersekutukan dengan Kristus ya, ada mystic union with Christ. Jadi Yesus kan membawa serta kemanusiaannya ke sorga. Kemanusiaan itu adalah kemanusiaan siapa? Ya kemanusiaan kita, kemanusiaan yang sama di dalam hal ini. Maka di sini dikatakan our own flesh ya. Di dalam hal ini berarti kemanusiaan Yesus itu adalah kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita itu disempurnakan ya di dalam hal ini oleh Yesus Kristus yang tadinya itu di dalam sinful nature, lalu di dalam Yesus Kristus yaitu dikuduskan ya.
Maka di sini pakai istilah our own flesh. Penekanannya itu adalah sebaliknya di dalam hal ini. Kita bisa bilang bahwa kita ini adalah sungguh-sungguh anggota tubuhnya. Demikian juga di dalam hal ini perspektif sebaliknya. Kristus itu adalah our own flesh di sini. Karena dia adalah kepala. Kita itu adalah tubuhnya, ya. Kristus adalah kepala kita. Di dalam pengertian ini ya dikatakan istilah our own flesh. Maksudnya true union with Christ, persekutuan dengan Kristus yang sejati atau yang sebenar-benarnya. As a sure pledge that Christ our head will also take us his member up to himself. Jadi ini satu kepastian ya. Karena Kristus sudah naik ke sorga, ya maka kita ya itu pasti ya, suatu saat juga akan dibawa ke sana. Dan di sini dan sekarang kita sudah mencicipi ya, persekutuan ini, persekutuan dengan Kristus. Kita membaca Yohanes 14. Sekarang Injil Yohanes ya. Yohanes pasal yang ke-14. Kita membaca ayat yang kedua ya. Kita membaca ayat yang kedua. Maaf saya ini Yohanes pasal 14 ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ini gambaran, memang kalau kita baca sederhana kan Yesus naik ke sorga gitu ya, Yesus kembali kepada Bapa, dia menyediakan tempat bagi kita. Ini memberikan jaminan sepenuhnya ya, a sure pledge ya, bahwa Kristus yang adalah kepala itu akan membawa kita kepada Bapa juga. Nah menarik kalau saudara membaca di dalam ini ya, konteks daripada Yohanes 14, saya sudah pernah mengkhotbahkan ini sudah, yaitu ini ya, menarik bahwa di dalam bagian-bagian belakang di situ dikatakan bahwa Bapa dan Anak itu berdiam di dalam kita. Dan di dalam ayat 2 kan membicarakan Kristus pergi kepada Bapa, lalu kita akan dibawa kepada Bapa gitu. Tapi terus kemudian di dalam bagian-bagian agak bawah ya, itu membicarakan Bapa dan Kristus itu diam di dalam kita. Nah ini menarik ya konsep ini gitu. Jadi setidaknya ada aspek already gitu ya. Ini bukan cuma not yet, kelak nanti eskatologi. Itu sih pasti betul gitu ya. Pembicaraan future betul, pasti nggak salah lah baca itu. Itu in fact pembacaan yang paling sederhana. Tapi juga di sini dan sekarang ini kita sudah mencicipinya karena Bapa dan Anak itu berdiam di dalam kita. Make a dwelling ya, berkemah di dalam kita, di dalam diri orang percaya. Maka nggak salah di sini waktu Heidelberg Katekismus itu mengatakan ini ya, a sure pledge gitu, a sure pledge bahwa Kristus kepala kita itu akan membawa kita ya anggota-anggotanya itu kepada Dia. Karena apa? Karena di sini pun ya Bapa dan Anak itu sudah tinggal bersama dengan kita. Menurut Yohanes ya, menurut Yohanes pasal yang ke-14. Itu yang kedua. So. Yang kemudian yang ketiga, third, saya baca sekali lagi dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, dia mengutus rohnya kepada kita supaya juga menjadi jaminan bagi kita. Oleh kuasa roh itu, kita mencari perkara yang di atas, tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan bukan perkara yang di bumi. Jadi di situ kita tadi bicara tentang pribadi kedua ya. Christ our head itu a sure pledge. Tapi di sini terus kemudian membicarakan tentang pribadi ketiga juga. He sends his spirit to us on earth as a corresponding pledge. Pakai bahasa Inggrisnya pakai istilah yang sama ya. Pledge and pledge. Jadi Kristus ya yang pergi kepada Bapa, dia menyediakan tempat bagi kita. Roh Kudus itu sendiri juga adalah a corresponding pledge ya, yang Roh Kudus yang diutus bagi kita ya di dalam dunia ini. Maka kita membaca ini ya Yohanes 14 ayat 16, masih di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kita membaca ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tadi kita bilang ya, kenapa pakai istilah another atau yang lain ya? Karena Yesus pun juga adalah penolong. Yesus adalah penolong, maka penolong yang lain ya. Yesus adalah comforter, Yesus adalah advocate, Yesus adalah paraclete. Maka di sini adalah another comforter atau another advocate, another paraclete ya. Penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah di sini saya kalau kita boleh ini ya
balik lagi kepada Matius 28 ya. Kalau kita percaya Roh Kudus ya, pribadi Roh Kudus, nah itulah Roh Kudus itulah ya menghadirkan Kristus menyertai kita selama-lamanya ya, bukan tanpa Roh Kudus. Kita nggak harus terganggu dengan ini ya, gambaran paradoks atau even mungkin seperti kontradiktif. Loh katanya dia naik ke sorga, tapi dia menyertai kita selama-lamanya. Bagaimana soalnya? Karena ada Roh Kudus yang sudah diutus. Roh Kudus kan Roh Kristus juga. Jadi di sini ya, Roh Kudus itu menghadirkan Kristus menyertai kita itu selama-lamanya, seperti di dalam Matius pasal yang ke-28 ya. Tapi di sini waktu dikutip di dalam pertanyaan yang ke-49 ya, di sini yang ditekankan adalah waktu Roh Kudus itu diutus ya. Ini dia adalah a corresponding pledge, dia adalah apa ini ya? Jaminan yang pasti ya bagi kita. Dia mengutus rohnya kepada kita supaya juga menjadi jaminan yang pasti bagi kita. Lalu terakhir di sini dikatakan oleh kuasa roh itu kita mencari perkara yang di atas, tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah, dan bukan perkara yang di bumi. Ya, mari kita membaca Kolose 3 ya, Kolose 3. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, saudara-saudara, ini ya, mungkin ini bisa disalah tafsir kalimat seperti ini ya. Di atas, bukannya di bumi. Jadi maksudnya bagaimana saudara? Ini kok mirip sekali dengan ajaran Platonis, Neoplatonis gitu. Jadi kita mesti memikirkannya di atas di sini. Pokoknya ini ya, society itu nggak penting lah, keluarga nggak penting, semua urusan di dunia nggak penting. Katanya suruh ini yang di atas gitu ya. Kalau gitu kita ini pergi ke padang gurun aja sekalian gitu ya, terus kemudian meneladani ini apa desert fathers gitu misalnya, karena yang penting kan yang di atas bukan yang di bumi. Artinya kalau sudah melihat di dalam Kolose itu bukan itu, saya bukan. Jadi ini salah tafsir ya. Kalau kita mengerti di atas di dalam pengertian kita nggak mementingkan lagi semua urusannya di dalam dunia lah, yang namanya keluarga, society, masyarakat, negara dan sebagainya, itu nggak perlu, karena kita mesti pikir selalu yang ada di atas gitu misalnya ya. Apa sih artinya di atas? Kalau sudah membaca konteksnya di dalam Kolose pasal 3 ini jelas sekali gitu ya. Ayat kelima saya baca ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Segala sesuatu yang duniawi ya. Di sini yang di atas itu dikontraskan dengan yang duniawi ya. Saya baca di dalam variasi terjemahan Inggris ya, ini pasal yang ke-3 ya. Put to death therefore what is earthly ya, what is earthly. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan ini ya, apa menggunakan kata yang sama. Maksudnya kalau saya baca lagi ya, pasal 3 ayat 2, set your mind on things that are above, not on things that are on earth. On earth ya, above, on earth ya. Tapi apa sih on earth itu? Yang earthly itu apa? Nah, saudara baca di pasal ayat 5 ya. Put to death therefore what is earthly in you. Apa? Sexual immorality, impurity, passion, evil desire, covetousness ya, which is idolatry. Jelas ya soal artinya ya. Kan Paulus nggak bilang karena itu apa itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu keluarga, masyarakat, uang, apa ini terus pokoknya perdagangan semuanya berhenti gitu ya. Cuma berdoa saja dan berpuasa. Bukan itu, saya bukan gitu. Itu salah tafsir ya. Jadi kalau kita membaca di dalam konteks Kolose pasal yang ketiga, nah ini adalah yang ketiga ya, waktu dikatakan manfaat Yesus terangkat atau naik ke sorga itu apa? Ya supaya pikiran kita ya itu bisa melihat ke atas. Dan artinya ke atas itu apa ya? Tinggalkanlah manusia lama kita gitu. Jangan terus hidup
seperti di dalam kehidupan orang-orang yang cuma di dalam visible world, tapi nggak kenal apa itu dunia yang tidak kelihatan. Cuma melihat perkara yang di bawah, cuma memperhatikan hal-hal yang sementara, hal-hal yang kelihatan. Apa itu, saya? Ya ini loh, nafsu-nafsu itu tadi yang disebut. Itu ya, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Ini yang dimaksud dengan earthly itu maksudnya adalah ini. Yesus naik ke sorga, ya. Dia bangkit, dia naik ke sorga. Berarti kita membebaskan kita ya daripada kehidupan manusia yang lama seperti ini, sehingga kita bisa mengarahkan hati kita itu ke atas, ya, yaitu di tempat di mana Kristus itu ada. Sekali lagi ya, kita baca ayat yang indah ini dari Kolose ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, ini kebangkitan, kenaikan kan memang ini ya sudah jadi satu. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sekali lagi ya saudara, manfaat kenaikan Kristus ke sorga itu apa? Pertama, ya dia menjadi pengantara kita. Kedua, kita mendapat jaminan ya, our own flesh itu ada di sorga, yaitu Kristus. Maka kita pasti akan dibawa ke sana. Atau kalau di dalam Yohanes 14 dikatakan, bahkan sekarang pun ya, di dalam dunia yang fana ini pun Bapa dan Anak itu tinggal bersama dengan kita. Dan ketiga, Dia mengutus Roh-Nya ya, kepada kita di dunia ini, juga menjadi jaminan bagi kita. Dan di situ ya, melalui kuasa daripada Roh-Nya, kita diarahkan untuk mencari bukan hal-hal duniawi ya, bukan nafsu-nafsu yang menyesatkan itu tadi ya, tapi kita mencari Kristus yang ada di sorga. Nah, ini adalah manfaat kenapa kita percaya Kristus itu naik ke sorga. Sama saya di dalam hal ini ya, tanpa kenaikan Kristus, tanpa kebangkitan Kristus, ya ini, kalau kita mengikuti Kolose pasal 3, kita akan tetap di dalam nafsu-nafsu ini. Kita nggak bisa mengarahkan mata hati kita itu ke atas, nggak bisa gitu. Kita akan terus fokus di dalam dunia yang kelihatan ini. Akhirnya kita terakhir ya, mati di dalam dosa, binasa. Kecuali Kristus bangkit dan Dia naik ke sorga, baru menjadi pengharapan kehidupan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.